Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dari kelompok saya yang berjudul Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Palsu Melalui Kesadaran Berteknologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdul Aziz, lalu ada teman saya yang bernama Muhammad Bais Kamal Rezwan, lalu ada Rani Azahra, dan Dika Galang Mahir. Latar belakang mengapa kami memilih topik ini adalah karena banyaknya masyarakat yang masih percaya terhadap berita palsu. Ya, saat ini Indonesia sering sekali dilanda oleh berita palsu yang hampir terdapat di banyak media sosial. Hingga banyak pihak pula yang merasa terganggu oleh berita tersebut. Meskipun begitu, masih banyak pula orang yang percaya terhadap berita tersebut. Menurut KBBI, percaya diartikan sebagai meyakini atau mengakui bahwa sesuatu itu memang benar adanya. Yang kedua, alasan mengapa kami mengangkat topik ini adalah karena berita palsu yang tersebar tidak hanya berita sepele saja, tetapi sudah mencakup berita penting. Hasil riset yang dilakukan oleh Masyarakat Telekomunikasi Indonesia atau disingkat Mastel pada April 2019 tercatat ada 93,2% hoaks yang diterima oleh masyarakat adalah berita sosial politik. Lalu 76,2% berita yang tersebar adalah tentang SARA. Lalu ada 61,7% berita yang tersebar adalah berita pemerintahan. Bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah, baik kesadaran dalam hal memberikan informasi maupun kesadaran dalam hal menerima informasi. Oleh karena itu, untuk merubah jalan berpikir masyarakat Indonesia diperlukanlah pencegahan melalui kesadaran berteknologi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai batasan masalah hanya pada pengguna media sosial di Indonesia. Mengapa? Karena para pengguna media sosial di Indonesia masih banyak yang mudah terprovokasi oleh berita palsu dan juga disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang jarang mengklarifikasi berita yang diterima sehingga mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang hendak dibahas di karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana solusi untuk meningkatkan kesadaran berteknologi pada masyarakat sebagai bentuk pencegahan penyebaran berita palsu. Selanjutnya tujuan yaitu untuk menjelaskan solusi untuk meningkatkan kesadaran berteknologi pada masyarakat sebagai bentuk pencegahan penyebaran berita palsu. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang diharapkan oleh kelompok kami setelah dibacanya karya tulis ilmiah kami ini adalah yang pertama, pengguna media sosial akan menjadi lebih nyaman karena berkurangnya berita palsu yang tersebar. Yang kedua, meningkatkan ketelitian pengguna media sosial. Ya, karena masyarakat Indonesia menjadi lebih teliti dalam mengidentifikasi berita yang diterima. Lalu yang ketiga, terciptanya suasana damai. Maksud suasana damai di sini adalah karena berkurangnya perselisihan antar kelompok yang disebabkan oleh penyebaran berita palsu di seluruh daerah Indonesia. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai metode penyusunan. Metode penyusunan yang dipakai untuk menyusun karya tulis ilmiah dari kelompok kami adalah studi pustaka. Beberapa pustaka yang diperoleh adalah yang pertama, mengawasi media sosial dalam proses pemilu 2019. Diperoleh dari situs web www.researchgate.net. Selanjutnya, interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya. Diperoleh dari situs web www.neliti.com. Ketiga, ada cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita
palsu atau hoax diperoleh dari situs web http jurnal.unpad.ac.id dan sebagainya. Nama saya Bais. Di sini saya akan membahas bab 2 itu kajian pustaka. Dalam bab ini kita akan bahas kajian pustaka yang diawali dengan konsep-konsep yang digunakan dalam kajian teorinya mengenai beberapa definisi media sosial, pengertian hoax, cara penyebaran hoax, dan cara upaya pencegahan hoax. Oke, pengertian hoax. Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti, yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Dalam kamus Oxford, hoax diartikan sebagai suatu penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Jadi kesimpulannya, hoax adalah berita bohong atau informasi yang belum pasti atau yang benar yang bukan merupakan fakta yang terjadi, yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Oke, selanjutnya media sosial. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi bekerjasama, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Menurut KBBI, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat dan berbagi hal terlibat dalam jaringan sosial. Jadi, media sosial adalah tempat berbagi, berkomunikasi, berinteraksi dengan pengguna lain dengan terhubung dalam jaringan internet. Selanjutnya, penyebaran hoax. Penyebaran hoax bisa terjadi melalui media sosial. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Oke, selanjutnya upaya pencegahan hoax. Itu ada dua, dengan Hoaxbuster dan literasi media. Apa itu Hoaxbuster? Hoaxbuster adalah praktik fact-checking, pengecekan fakta yang bertujuan untuk melakukan secara narasi dan membentuk engagement yang masuk dalam perbincangan publik. Oke, dan literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Jadi, upaya pencegahan hoax bisa dengan cara literasi media dan pengecekan fakta atau hoaxbuster yang bertujuan untuk melakukan kontranarasi dan menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Oke, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bab 3. Saya Rania Azahra. Pada bab ini akan menjelaskan isi dari maksud presentasi sesuai dengan judulnya, yaitu upaya pencegahan penyebaran berita palsu melalui kesadaran berteknologi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya dalam menangani berita palsu. Salah satunya dengan melalui kesadaran berteknologi. Akan tetapi, semua usaha yang dilakukan untuk mencegah berita palsu tidak ada artinya jika kita tidak memiliki kesadaran untuk mencegah berita palsu dalam diri masing-masing. Maka, hal yang harus kita lakukan jika mendapat informasi baru, sebaiknya telusuri informasi tersebut dengan cara mencari kebenaran informasi tersebut di internet atau menanyakan informasi tersebut kepada yang bersangkutan. Jika telah mengetahui kebenaran informasi tersebut di internet, periksalah kembali apakah media tersebut memiliki reputasi baik atau tidak. Dan apabila menemukan konten yang terbukti palsu, maka laporkanlah konten yang Anda temui pada aplikasi yang dimiliki oleh Kemenkominfo yang bernama Aduan Konten. Tidak hanya dapat melaporkan konten yang berisi berita palsu, tetapi aplikasi ini juga dapat menerima konten yang mengandung unsur sara, pornografi, perjudian, radikalisme, kekerasan, dan lain-lain. Langkah mencegah penyebaran berita palsu ini mengacu pada pengertian literasi media. Karena pengertian literasi media mengacu pada pengembangan untuk menganalisis, maka sebaiknya literasi media diajarkan di sekolah menengah. Baik, saya Dika Galang Mahira. Di sini saya akan membacakan bab 4, di mana pada bab 4 ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan juga saran. Langsung saja. Kesimpulannya yaitu
Penyebaran berita hoax dapat terjadi dengan sangat cepat apabila tidak diatasi dengan benar. Pemerintah telah melakukan banyak upaya sebagai bentuk pencegahan penyebaran berita hoax. Contohnya seperti Kemenkominfo yang telah membuat layanan yang bernama aduan konten, yang dimana bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan apabila ada informasi maupun berita yang dinilai dicurigai. Dan upaya ini akan lebih efektif apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Masyarakat harus diberikan sosialisasi mengenai pentingnya ilmu berteknologi agar masyarakat tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendapatkan sebuah berita. Dan juga masyarakat juga harus diedukasi agar sadar akan pentingnya literasi bermedia. Saran-sarannya yaitu yang pertama, memberikan seminar tentang berteknologi dan sanksi-sanksinya. Yang kedua, meningkatkan tingkat literasi membaca dan juga literasi bermedia agar masyarakat tidak terkecoh dengan judul berita. Dan yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam organisasi anti hoax. Yang terakhir, memberikan ilmu literasi bermedia mulai dari sekolah menengah. Baik, itu saja dari saya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 9 menutup presentasi ini. Salah dan janggal maupun kekurangan-kekurangan lain, saya mewakili teman yang lain mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.